pembuatan prototipe ini adalah alat makan untuk penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, masih jarang dijumpai di Indonesia, sehingga perlu untuk membuat konsep agar alat makan bisa dimanfaatkan secara efisien. Dalam hal ini, analisis yang dilakukan melibatkan pasar, yakni para penyandang tunanetra di Kota Batam. Para penyandang tunanetra menginginkan alat bantu makan yang dapat memberi petunjuk jenis makanan yang disediakan. Sebelum produk jadi dapat dibuat dan dipasarkan, produk tersebut terlebih dahulu digambarkan dalam bentuk sketsa untuk mengetahui kemampuan suatu produk dalam mencakup fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Dengan menerapkan metode teknis, konsep produk diciptakan bisa sesuai dengan fungsinya. Proses pembuatan prototipe akan dijelaskan dalam bentuk operation process chart dan bill of material. Dengan adanya operation process chart dan bill of material, diharapkan dapat menghasilkan prototipe yang mampu menggambarkan produk set alat makan sesuai keinginan dan harapan konsumen. Tujuannya adalah ide yang dimiliki kelompok memiliki visual yang jelas, dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Yang kedua, memahami proses desain kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, memahami dan membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk. Selanjutnya pada bagian metode. Pada DPR 01, kelompok melakukan yang namanya market research dengan mengobservasi lokasi dan juga mengumpulkan informasi mengenai penyandang difabilitas yang ada di lokasi. Dengan melakukan kuesioner online maupun wawancara secara langsung. Pada DPR 02, kelompok melakukan analisis kebutuhan pasar dengan melakukan atau membuat kuesioner online terbuka dan juga kuesioner online tertutup. Pada DPR 03, kelompok melakukan atau membuat pembuatan QFD, yaitu Quality Function Deployment, untuk menerjemahkan hasil dari voice of customer yang didapatkan daripada kuesioner online. Selanjutnya pada DPR 04, kelompok membuat desain konsep produk, yaitu dengan melakukan konsep generation dan konsep selection. Pada DPR 05, kelompok membuat spesifikasi teknis dan desain proses, yaitu dengan membuat bill of material. Sedangkan pada DPR 06, kelompok melakukan estimasi biaya untuk mengetahui biaya berapa yang harus dikeluarkan. Pada estimasi ini dibuatkanlah CAPEX dan OPEX. Sedangkan pada DPR 07, kelompok melakukan atau membuat analisis kemajuan prototipe untuk meninjau kembali perubahan apa yang terjadi setelah dilakukan revisi pada pertemuan capstone yang sebelumnya, yaitu perubahan pada OPC dan juga BOM yang dibutuhkan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Bagian pertama adalah piring. Desain piring berbentuk persegi panjang dengan terdapat 6 sekat di dalamnya. Piring berukuran 25 x 20 cm dengan tebal 2 cm. Selain itu, untuk holder piring berukuran 16 x 6 cm. Bagian tengah piring berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk peletakan nasi, kanan atas untuk lauk, dan kiri atas untuk buah. Sedangkan untuk bagian kiri bawah adalah untuk menu khusus seperti sup atau es buah, dan kanan bawah untuk buah. Pada bagian atas lingkaran terdapat ruang khusus yang berfungsi untuk meletakkan sambal. Pada bagian sebelah kiri piring terdapat holder untuk memudahkan saat memegang piring ketika digunakan. Untuk bagian anti-slip berbentuk persegi panjang dengan terdapat holder gurita pada bagian tengah dan magnet pada sisi kanan anti-slip yang berfungsi untuk peletakan sendok. Anti-slip berukuran 40 x 25 cm dengan ukuran tentakel adalah 12 x 10 cm. Sendok dan garpu memiliki desain yang hampir sama. Pada sendok terdapat simbol khusus yang untuk membedakan sendok dan garpu, serta terdapat hook pada bagian pegangan sendok yang berfungsi untuk memudahkan saat peletakan sendok. Sendok dan garpu memiliki panjang yang hampir sama, yaitu 18 cm, sedangkan untuk lebar sendok adalah 4 cm dan garpu 2,5 cm. Berikut tampilan desain produk dalam satu set. Anti-slip berada pada paling bawah, diikuti dengan piring bersekat, lalu sendok dan garpu pada bagian sisi kanan anti-slip.
And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit 'em with the snare and the bass. Swear in the face, this fucking world better prepare to get laced, because they're gonna taste my I got that adrenaline momentum, not going with 'em, never gonna slow up in 'em, ready to snap any momentum. Selanjutnya, kelompok 9 akan membuat prototipe sendok dan garpu. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yaitu tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, lem fox, plastik bening, wadah, baby oil, pewarna makanan warna biru, pewarna makanan warna hitam, dan kuas. Kemudian, tuangkan tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, dan lem fox yang telah diukur sebelumnya sebanyak 200 ml ke dalam wadah. Lalu, mulai aduk adonan clay menggunakan pengaduk hingga kalis. Lalu, aduk adonan clay hingga tercampur semua menggunakan tangan, yang sebelumnya tangan sudah dilumuri dengan minyak agar adonan tidak lengket di tangan saat proses pengadukan. Setelah adonan tercampur, uleni kembali di tempat yang lebih luas dan rata. Tetapi, sebelum mulai menguleni adonan, tuangkan baby oil pada tempat tersebut agar tidak lengket karena adonan. Kemudian, masukkan adonan clay ke dalam plastik bening yang sudah dibaluri baby oil dan mulai mengambil adonan yang dibutuhkan untuk dibentuk. Selanjutnya, masuk pada proses pewarnaan pada adonan clay yang telah dibentuk dan menyatukannya dengan sendok. Proses pembuatan adonan clay pada sendok juga diterapkan dengan metode yang sama pada garpu. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk huruf Braille dari adonan clay dan melakukan proses pewarnaan. Kemudian disatukan dengan gagang sendok dan garpu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembentukan hook dan ujung gagang sendok dan garpu. Nah, berikut merupakan tampak akhir dari sendok dan garpu yang telah dilapisi dengan clay. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat anti-slip ada silikon, magnet, gergaji, penggaris, holder gurita, amplas, lem setan dan juga lem karet, lem silikon, cutter, gunting, spidol, meteran, dan juga PP sheet. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses pembuatan anti-slip. Pertama, PP sheet diukur dengan panjang 45 cm dan juga lebar 30 cm. Pola yang sudah terbentuk akan dipotong menggunakan gergaji. Pinggiran PP sheet akan diamplas supaya lebih halus. Kemudian, setiap ujung PP sheet akan dibentuk lengkungan. Pola yang terbentuk akan dipotong menggunakan gergaji. Selanjutnya, PP sheet dibersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. PP sheet yang sudah bersih akan diukur kembali untuk mengetahui peletakan holder gurita dan magnet, di mana panjang tempat holder gurita adalah 16,5 cm dan lebar 8 cm. Sedangkan panjang tempat magnet adalah 5 cm dan lebar 2 cm. Selanjutnya, PP sheet untuk peletakan magnet akan dipotong menggunakan gergaji. Pinggiran dari bekas pemotongan akan diamplas supaya lebih halus. Magnet kemudian dipasang dan juga direkatkan menggunakan lem setan. Selanjutnya, bagian atas PP sheet akan dilapisi dengan lem karet atau lem silikon. Silikon kemudian akan ditempelkan pada bagian atas PP sheet
dan juga bagian bawah PP sheet. Silikon yang sudah ditempelkan akan ditepuk-tepuk agar penempelan lebih merata dan untuk menghindari adanya gelembung-gelembung. Selanjutnya, silikon yang menjadi tempat peletakan holder gurita akan digunting, dan sebanyak 3 buah holder gurita akan ditempelkan. Kemudian, sisi-sisi di bagian peletakan holder dirapikan menggunakan gunting. Begitu juga dengan sisi-sisi paling luar untuk silikonnya. Dan beginilah tampilan akhir daripada anti-slip.